This is, in fact, a report in Washington Post, which is now reporting that Russia is providing Iran with intelligence for attacks on U.S. forces. The Washington Post. The White House is also downplaying Russia's involvement in the war. Russia is providing Iran with information to target American forces in the Middle East, including aircraft. This reportedly led to 6 American service members being killed. Halo Sobat Geopolitik, kita semua pasti udah ngikutin betapa pecahnya situasi di Timur Tengah belakangan ini. Yup, waktu koalisi AS dan Israel ngegas all out menggempur Iran sampai meruntuhkan pucuk pimpinan tertinggi mereka kemarin, banyak pengamat yang mikir kalau Iran bakal langsung game over atau minimal lumpuh total. Tapi realitanya justru bikin Pentagon keringat dingin, guys. Bukannya tiarap, Iran malah sanggup ngelepasin badai rudal balistik dan drone kamikaze yang sukses mengoyak pangkalan militer AS dan Israel. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kok bisa? Gimana ceritanya rudal Iran tiba-tiba punya akurasi tingkat dewa sampai bisa menembus payung pertahanan super canggih sekelas Patriot dan Taat? Plot twistnya ada di sini. Di balik layar, Iran ternyata nggak main sendirian. Ada tangan-tangan tak terlihat dari 2 raksasa dunia, Rusia dan China, yang diduga kuat ikut nge-carry Iran pakai teknologi dan intelijen yang bikin AS mati kutu. Nah, di video kali ini, kita bakal bedah tuntas misteri ini. Kita bakal bongkar setajam silet dan pakai logika geopolitik, apa aja sebenarnya peran Rusia dan China di balik akurasi rudal-rudal Iran. Tapi sebelum kita masuk ke main course-nya, buat kalian yang belum subscribe, buruan klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan analisa geopolitik paling mind-blowing dari channel ini. Udah? Let's go! Pertama, kita bedah peran Rusia sebagai mata-mata elit yang kasih bocoran titik lemah AS. Keterlibatan Rusia dalam konflik ini bukan lagi sekedar isapan jempol atau teori konspirasi. Mengutip laporan investigasi dari The Washington Post dan dikonfirmasi oleh pejabat intelijen AS pada awal Maret 2026, Rusia secara aktif menyuplai informasi intelijen tingkat tinggi ke Iran. Informasi apa yang dikasih? Bukan info sembarangan, bro. Rusia ngasih data koordinat akurat tentang lokasi aset-aset militer AS di Timur Tengah, termasuk posisi kapal perang, pergerakan pesawat tempur AS hingga pangkalan radar canggih. Kalau kita analisa pakai logika geopolitik, langkah Vladimir Putin ini jenius banget. Kenapa? Pertama, Iran nggak punya satelit militer canggih yang jumlahnya memadai. Disinilah satelit intai Rusia turun tangan jadi mata buat Iran. Kedua, dengan ngebantu Iran membidik pangkalan komando dan radar AS secara presisi, Rusia secara nggak langsung bikin Amerika berdarah-darah di Timur Tengah. Kedua, kita bedah peran China. Cheat code satelit Mizar Vision dan sistem navigasi Beidou. Kalau Rusia ngasih intelijen, China mainnya lebih halus, tapi impact-nya nggak ngotak. Mengutip dari Flight Global dan Defense Security Asia, Maret 2026, China ngasih dukungan lewat teknologi satelit komersial dan sistem navigasi rudal. Kalian tahu Mizar Vision? Ini adalah perusahaan intelijen geospasial asal Shanghai, China. Tepat sebelum dan saat pecah perang, perusahaan swasta ini tiba-tiba merilis foto satelit beresolusi super tinggi yang diposting secara publik di media sosial, seperti Weibo dan X. Foto-foto ini nge-spill habis-habisan pergerakan armada AS, mulai dari posisi pesawat siluman F-22 Raptor AS di pangkalan Ofda, Israel, pergerakan kapal induk USS Gerald R. Ford, sampai pesawat-pesawat di pangkalan Pangeran Sultan Arab Saudi. Gak lama setelah foto itu rilis, pangkalan-pangkalan itu langsung dihantam rudal Iran. China berlindung di balik dalih ini cuma data open source intelligence, tapi para pengamat militer sepakat kalau ini adalah cara China ngasih data targeting kelas militer secara gratis buat Iran, tanpa harus kelihatan ikut campur langsung secara resmi. Dan satu lagi keterlibatan China yang bikin rudal Iran jadi mengerikan adalah sistem navigasi. Waktu perang 12 hari di bulan Juni 2025, banyak rudal Iran yang meleset karena sistem GPS milik Amerika di-jamming habis-habisan oleh Israel.
Belajar dari situ, di perang Februari-Maret 2026 ini, Iran resmi move on dan mengintegrasikan rudal-rudalnya dengan sistem navigasi satelit Beidou 3 buatan China. Analisa logisnya begini, Beidou 3 pakai sinyal militer terenkripsi yang super kebal terhadap jamming atau pengacakan sinyal dari barat. Makanya, saat Israel dan AS mencoba mengacak sinyal pakai electronic warfare, rudal-rudal balistik dan drone Shahed Iran tetap melaju mulus nyasar ke target dengan tingkat akurasi yang bikin Pentagon pusing kepala. Mengutip pakar di Defense Security Asia, China secara diam-diam menjadikan konflik Iran-Israel ini sebagai laboratorium hidup untuk menguji seberapa kuat sistem Beidou dan teknologi radar mereka, seperti YLC-8B saat diadu langsung melawan pertahanan udara mutakhir Amerika. Dan surprise gift dari China adalah rudal balistik anti kapal alias the Carrier Killer. Nah, ini dia rahasia paling gelap yang bikin Angkatan Laut AS mendadak paranoid di Teluk Persia. Kalau kalian perhatiin, selama konflik kemarin, kapal-kapal induk AS itu nggak berani melaju terlalu dekat ke garis pantai Iran. Kenapa? Karena Iran tiba-tiba punya kemampuan nembakin rudal balistik anti kapal jarak menengah yang presisi banget. Mengutip laporan intelijen maritim dari USNI News dan Naval News di awal tahun 2026, intelijen barat mencium adanya pengiriman rahasia teknologi Carrier Killer atau pembunuh kapal induk dari China ke Iran. Kita tahu, China itu raja terakhir dari rudal anti kapal lewat seri Dongfeng, DF-21D dan DF-26. Secara logika geopolitik, nggak mungkin Iran tiba-tiba bisa bikin rudal balistik anti kapal selevel itu dalam waktu semalam tanpa ada contekan blueprint atau spare part vital dari Beijing, termasuk sensor pencari atau seeker di ujung rudal yang fungsinya buat ngunci kapal perang AS yang lagi bergerak di tengah laut. Jadi apakah Rusia dan China ikut nembakin rudal? Jelas enggak. Mereka mainnya jauh lebih cerdas. Di era perang modern, perang generasi kelima, peluru dan rudal itu cuma alat. Senjata yang sebenarnya adalah data, informasi, dan navigasi. Dengan bantuan intelijen Rusia dan jaringan satelit dan navigasi China, rudal Iran yang tadinya buta mendadak punya mata elang yang nggak bisa dikadalin sama radar Amerika. Bagi Rusia dan China, ini adalah investasi strategis. Mereka bisa memukul mundur hegemoni AS di Timur Tengah tanpa perlu mengorbankan satu pun tentara mereka sendiri. Gokil kan? Nah, itu dia analisa lengkap soal gimana Rusia dan China main catur di balik layar perang Iran versus AS Israel. Menurut kalian gimana nih? Apakah perang ini bakal memicu perang dunia ketiga secara terbuka? Atau AS bakal mikir dua kali buat lanjutin Operation Epic Fury? Coba tulis opini liar kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian ngerasa video ini nambah wawasan dan menghibur, jangan lupa pencet tombol like, share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau tongkrongan kalian biar pada melek geopolitik, dan pastinya subscribe ke channel ini biar kita makin semangat bikin konten-konten mind-blowing lainnya. Udah? Terima kasih udah nonton sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam geopolitik.